dalam hal mengurus anak juga begitu Pak Denny. Nah ini penting nih. Kerja suami capek pagi pulang sore. Kemudian kita dilihat pas di rumah istri masih pakai baju daster. Rendak kemana-mana. Betul. Iya kan ini bolong kemana-mana. Tapi Sambung kan pakai peniti. Robek-robek itu daster dilihat nggak enak. Sementara anak belum dimandiin. Udah jam 5 sore Pak Denny. Tapi Bapak nggak so sempurna banget karet kolor Bapak aja melar. Ujungnya diikat. Akhirnya apa? akhirnya apa? Si suami juga sudah capek mencari uang. Mencari nafkah. Akhirnya suaminya juga yang memandikan anaknya. Ya Tapi udah kan cerain aja, begitu Pak. banyak pekerjaan yang harus dikerjakan Iya. oleh istri. Kalau saya pribadi ya Pak Denny ya. Boleh yang lain-lainnya mencontoh keteladanan saya mengurus rumah tangga Pak Denny. Saya sebagai kepala rumah tangga juga kadang-kadang membantu istri juga mengurus anak Pak Denny. Anak belum mandi, saya mandiin. Anak tetangga lagi lari-larian saya mandiin juga Pak Denny. Kalau dalam sebuah keluarga kan yang ditakutkan itu adalah kalau misalnya justru bapaknya itu hanya mencari nafkah saja. Padahal dia itu adalah pemimpin keluarga dia itu. Dan istri itu adalah madrasahnya. Itu biasanya seperti itu. Jadi untuk belajar semua yang tentang itu adalah si istri. Tetapi untuk hal-hal yang besar itu suami. Tetapi peran ayah harus ada di dalam keluarga itu. Betul. Untuk si anak. Surya, Ya Pak. dalam Saya kurang setuju Pak, laki-laki itu emang harusnya kerja sampai rumah itu emang harus diservis. Bener kata Pak Haji Bolot tadi. Haji Bolot. Pak Jarwo. Ini Mali. Iya. Bener kata Pak Jarwo tadi, bener Ya. Pak. Karena kita sudah terlalu capek dengan semua pikiran, bukan hanya kerja. Karena laki-laki itu kan selalu berpikir, katanya laki-laki itu selalu berpikir bukan hanya hari ini. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan seperti apa. Mereka juga capek mikir gitu. Jadi kalau misalkan memang sempat katakan tadi kata Pak Denny, tapi kan kadang-kadang kita sudah terlalu sibuk di kantor dan sibuk memikirkan semuanya gitu. Sampai memanajerial keluarga pun kita yang harus ngelit karena tugas kita sudah terlalu banyak gitu Pak. Kalau sampai di rumah kita capek pulang jam setengah 12 malam suruh dalemin sumur lagi kan capek Pak. Iya benar. Kasihan. Ada yang namanya keluarga sekarang itu semua dua-duanya suami dengan istri itu bekerja biasanya. Karena dia kan harus banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dibutuhkan lah seperti rumah lah. Jadi akhirnya laki-lakinya juga kerja, perempuannya juga kerja. Akhirnya ngerjakan rumah tangganya nggak ada gitu. Apalagi yang mengasuh anak. Nah hal ini yang menjadi sebuah permasalahan. Kalau Vega itu membaginya kan agak berlainan ya. Iya. Vega kerja, suaminya juga dokter juga kerja. Yang kayak begitu. Itu si anak itu peran kamu dengan peran si suami itu di mana? Aku bagi Kang. Bagi gimana maksudnya? Jadi anakku yang pertama Sip-sipan. sekolah, enggak sip-sipan. Jadi kan karena aku kan long distance. Jadi begitu ketemu weekend biasanya kalau Lo misalnya- anak-anak di mana? anak-anak ikut sama aku di Jakarta yang Raska. Yang Nadeva ikut sama ayahnya Di Bandung. di Bandung. Kamu tuh mau gimana sih? Ini keluarga apaan sih? Kang itulah kondisinya Kang, kita kan Anda nggak pernah. demi karir Anda memisahkan anak seperti itu. Kang ini kok gue jadi disudutin. Bagaimana bisa mendapatkan yang namanya dua figur itu hadir di kedua anak Anda? Iya jadi biasanya kan kalau suamiku praktek Senin sampai Jumat, weekend itu bareng. Makanya Iya. setiap kali weekend itu ayahnya selalu selalu ngurusin anak-anak. Jadi mulai dari kalau misalnya kita weekend biasanya suka pergi, itu ayahnya yang mandiin atau sebelum berangkat cuci mobil bareng. Artinya kan ada kedekatan nih bonding antara ayah dan anak. Seperti itu Kang. Jadi tetap aja ya ada ya walaupun waktunya hanya di weekend. Tetapi Betul. weekend itu menjadi hal-hal yang sangat istimewa ya. Iya, kan bukan Menyatukan. kuantitinya, yang penting kualitasnya kan. Ya kualitasnya, tetapi kualitas pun tidak akan tercapai sebelum kamu melakukan yang namanya quantity kalau dalam hubungan. Iya sih betul Ya, Kang. kenapa? Sedikit aja terakhir dari Boleh. saya. Ya. Pernikahan. Enggak Oh, gitu-gitu enggak. saya nggak bisa. Ya, Pernikahan. ya Menurut saya itu bukan sebuah kata benda. ya. Tapi sebuah kata kerja. Pernikahan bukan sesuatu yang akan kita dapatkan, tapi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ya, Ya, nggak mungkin penting. kalau masing-masing punya tujuan yang berbeda. Ya jadi harus teamwork dengan pasangan. Kalau sebelum ke Notulen saya mau tanya Irma. Irma tuh saya lihat banyak juga kekecewaan Anda dengan pasangan. Anda selama ini kan Anda ya mungkin karena berpasangan dengan yang lebih muda atau gitu. Ada kendalanya nggak kamu? Banyak ngeluarin biaya nggak atau gimana?
Tergantung sih. Tergantungnya gimana? Tapi kalau yang saya alami, keluar biaya banyak. Keluar biaya banyak. Terasa ya sekali ya? Ya terasa. Maksud ya enggak terasa lah, kalau terasi pasti bau. Namanya juga terasa. Ini yang kamu rasakan kenapa kok kamu secara tidak sadar karena memang kamu tulus mungkin ya, sayang jadi pengen ngebantu kan biasanya kan? Ya, awalnya seperti itu. Awalnya, jadi awalnya karena sayang, suka, ya udah. Kamu tulus, ngerasa ikhlas. Nah, kamu ngerasa nggak kamu juga bersalah? Mungkin aja dianya nggak minta nggak apa-apa, tapi kamu karena kamu sayang berlebihan, akhirnya kamu yang ngasih padahal dia tidak pernah minta. Mungkin karena dia kantongnya terlalu dalam kan. Jadi Oh. ngambil dompetnya lama. Jadi Oh, saya begitu. kantongnya agak pendek, jadi saya lebih cepat lah. Jadi kalau misalnya makan ngeluarinnya. atau apa-apa kamu sih lebih cepet gitu ya. Kalau dia tuh biar sampai aja, tapi pura-pura nyari dompet, dompetnya di mana ya gitu kan? Yang kayak gitu tuh ya. Ah, laki-laki. Oke, Kang Maman silakan notulen. Cinta itu dibangun oleh dua pilar yang setara. Aku dan kamu menjadi kita tanpa mematikan aku dan juga kamu. Jika hanya memanjakan ego masing-masing, bisa jadi karena sama-sama legowo. Dalam arti apa boleh buat, dapatnya cuma segini. Atau seperti kata Ronald, sama-sama bego atau pura-pura bego. Yang penting terlihat berdua. Seolah berdua meski menyakitkan lebih baik daripada sendiri tapi bahagia. Padahal apa arti kata bersama kalau tidak bekerja sama? Apa arti cuma jadi teman tidur tapi tidak jadi teman hidup? Masih ingat lirik persahabatan bagi kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu? Ini mengingatkan bahwa kebersamaan, persahabatan mampu mengubah sesuatu yang menakutkan, bikin geli dan takut untuk disentuh ulat menjadi sesuatu yang indah, menerbangkan asa ke cakrawala yang luas, bak kupu-kupu yang terbang indah. Kebersamaan, bekerja sama adalah sebentuk perhatian Tuhan yang tak mau melihat kita menjalani hidup seorang diri. Cinta itu keikhlasan menanggung kesulitan, tak meninggalkan saat dirundung dera cobaan. Saling menguatkan dalam kebersamaan, tak saling meninggalkan dalam kelemahan dan kesendirian. Terakhir, jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, angkat dan tolonglah. Barangkali itu jadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika kau jumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu jalan sesamamu, singkirkan. Barangkali itu bisa menjadi penyebab dipermudahnya jalanmu menuju surga. Jika engkau jumpai anak ayam terpisah dari induknya, ambil dan susulkan ia dengan induknya. Semoga ia menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga kelak. Jika engkau bukan seorang yang banyak menguasai ilmu agama, setidaknya ajarkanlah alif bata kepada anak-anakmu. Setidaknya itu bisa menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meski engkau berada di alam kuburmu. Dan jika engkau menemui seseorang yang engkau cintai, halalkan dengan tekad dan akad. Tinggalkan saja jika cuma bermodal nekat, mawar atau coklat. Dan jika engkau telah halalkan, bekerja samalah, tolong menolonglah. Karena keringatmu akan menjadi samudra yang membawa laju perahumu ke depan pintu surga. Satu hati bersama mengikat cinta, bekerja sama menjemput surga. Iya, terima kasih Kang Maman. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dari STKIP Purnama. Terima kasih. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, kepompong. Oh,